Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi keempat ya, persamaan diferensial non-eksak dengan faktor integrasi. Jadi pekan lalu kita sudah diskusi terkait dengan PD eksak, bagaimana solusinya gitu ya, bagaimana memeriksa keeksakan, kemudian kalau memang terbukti eksak, kita bisa mencari solusinya seperti apa. Kemudian kemarin juga sempat disinggung sedikit ya terkait dengan faktor integrasi. Jadi faktor integrasi itu apa? Kalian harusnya sudah tahu kalau kemarin ikut kuliah gitu ya atau sudah baca materinya. Nah, di pekan keempat ini nanti kita akan memakai faktor integrasi itu untuk menyelesaikan PD non eksak. Jadi ketika diuji keeksakan ternyata persamaan diferensialnya itu adalah non-eksak, maka kita perlu mencari faktor integrasinya dulu. Kita perlu nyari faktor integrasinya dulu, supaya nanti kalau faktor integrasinya sudah ketemu, nanti persamaan diferensial tersebut bisa kita kerjakan selayaknya kita ngerjakan persamaan diferensial yang eksak gitu. Jadi persamaan diferensial non-eksak dikombinasikan dengan faktor integrasi, nah nanti bisa kita analisis tuh dengan langkah yang sama ketika kita menganalisis solusinya PD eksak gitu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, kita bisa fokus ke faktor integrasi yang fungsi X saja dan fungsi Y saja. Nah, ini kalau kalian sudah menguasai dua ini, insya Allah sudah cukup. Jadi tidak perlu, kalau nggak salah kemarin itu ada 6 apa ya, 6 macam atau berapa. Itu tidak perlu kalian eh, hafalkan semua rumusnya ya. Kemudian ketika nanti kalian menggunakannya di soal, ketika kalian menyelesaikan PD gitu ya, nggak perlu semuanya dicek. Saya mau pakai faktor integrasi yang X, Y, XY kombinasi, X tambah Y, dan sebagainya nggak perlu. Jadi dengan dua ini, yang fungsi X saja atau fungsi Y saja itu sebenarnya sudah cukup gitu ya. Terutama dalam konteks diskusi kita di mata kuliah bersama diferensial ini. Gitu ya. Nah, ini sekedar refresh saja ya. Faktor integrasi fungsi X saja atau mu X itu rumusnya seperti ini ya. E eksponensial ya atau E pangkat integral del M per del Y min del N per del X per N dx ya. Jadi supaya gampang nulisnya biasanya tuh ya gampangnya kalian bisa ini dulu. Bisa menghitung yang di dalam integralnya dulu. Ya, atau di sini diberi simbol R bintang X gitu ya. Karena Rx dan Ry nanti rumusnya sedikit beda, makanya di sini ada bintangnya juga karena nilainya nggak sama gitu, rumusnya nggak sama untuk X maupun untuk Y. Ya, nanti bisa dilihat perbedaannya. Ya, yang R bintang X ya itu del M per del Y min del N per del X dibagi dengan N. Kalau yang Ry dibagi dengan min M ya, min M gitu. Atau si del M per del Y ini mungkin di beberapa referensi, mungkin kalian akan menemukan simbol Berapa kali MY seperti aku tuh ini, si gitu ya. waduh. Jadi di beberapa referensi, mungkin dia itu eh, simbolnya lebih apa ya, agak beda dikit ya. Lebih simpel. Del M per del Y kadang ditulis MY seperti ini. Jadi M yang diturunkan terhadap Y. Yang del N per del X juga sama.
nx per n. Ya. Ya, mungkin nanti di beberapa sumber kalian nemunya kayak gini simbolnya. Ya. Nah, kalau kalian ngecek pakai Rx-nya yang fungsi X saja, gitu ya. Ketika nanti dicari faktor integrasinya kok ketemunya memang hanya ada variabel X, nah berarti kan ngitungnya sukses ya, berarti kalian bisa pakai faktor integrasi yang dia fungsi X saja. Tapi kok ternyata kalian ngecek pakai rumus Rx-nya fungsi X kok masih ada Y-nya di situ. Ya, berarti kalian ya nggak bisa tuh pakai yang fungsi X saja gitu. Mungkin yang XY atau yang Y saja malahan gitu. Jadi memang ya dalam tanda kutip untung-untungan gitu ya. Untung-untungan dapat faktor integrasi yang seperti apa. Ya. Tapi sebenarnya kalau kalian mau coba-coba nih, kalian ngitung pakai X, oh ternyata faktor integrasinya dapatnya rumit. Katakanlah dia dapatnya E pangkat 2X kuadrat misalnya ya. Nah, terus kalian hitung lagi yang pakai fungsi Y, ternyata dia dapatnya E pangkat Y. Nah, ini kan lebih simpel yang E pangkat Y ya. Kalian bisa pakai yang ini saja gitu. Jadi mau pakai yang mana itu sesuai kondisi, sesuai preferensi kita dalam menganalisis gitu. Jadi nggak paten juga sih harus pakai X atau harus pakai Y gitu. Pokoknya pakai kondisi mana yang memudahkan kita dalam menganalisis gitu ya. Nah, ini ada tahapan penyelesaian untuk PD non-eksak. Jadi pertama ya tentu saja kita harus ngecek keeksakannya ya. Apakah MY sama dengan NX ya. Nah, ini harusnya ada tanda tanya gitu ya. Apakah dia sama? Kalau sama berarti kan eksak ya, bisa pakai caranya eksak. Nah, kalau tidak eksak, misalnya del M per del Y dapatnya 3, del N per del X dapatnya 2X. Nah, ini kan nggak sama. Berarti lanjut ke tahap kedua. Jika tidak eksak, maka hitung selisihnya. Hitung selisihnya. Kenapa kok kalian perlu ngitung selisihnya? Karena ini del M per del Y min del N per del X itu nanti dipakai untuk ngitung Rx maupun Ry. Jadi daripada ngitung lagi dari awal, ya mending di sini dihitung dulu hasilnya berapa. Nah, nanti angkanya dipakai untuk tahap berikutnya gitu. Nah, di sini cek faktor integrasi yang fungsi X saja, kemudian cek faktor integrasi yang Y saja. Nah, ini bisa kalian lakukan dua-duanya, nanti dipilih mana yang lebih memudahkan, yang angkanya mungkin lebih gampang gitu ya. Atau kalian mau, ya udah saya mau ngitung yang pakai faktor integrasi X saja dari awal sudah ditentukan ya itu terserah kalian saja gitu. Yang penting nanti pas nganalisis pokoknya jadi mudah gitu ya, prosesnya jadi mudah. Ya, jadi tahap 3 dan 4 ini boleh bolak-balik, dua-duanya boleh dicari, nanti dipilih salah satu. Atau boleh langsung kalian, misalnya kalian sudah bisa nebak nih, soal ini, persamaan diferensial ini, akan lebih mudah dikerjakan, akan lebih mudah dianalisis solusinya ketika saya pakai faktor integrasi yang Y misalnya. Ya udah kalian fokus saja nyari yang faktor integrasi Y. Tapi kalau kalian masih belum tahu, ini nanti eh, lebih simpel pakai yang mana ya? Ya udah dihitung aja dua-duanya. Nanti kalian pilih yang lebih simpel. Kalau sudah ketemu faktor integrasinya, nah ini dieksekusi ya.
Faktor integrasinya kalian kalikan ya. Kalikan PD biasa dengan faktor integrasi pada seluruh ruas pokoknya ya. Kanan kiri dikalikan semua. Lalu selesaikan seperti PD eksak. Nah, ini jadi kalau kalian sudah ada faktor integrasinya, kalian kalikan dengan persamaan diferensialnya, itu nanti seterusnya ya udah ngikuti tahapannya PD eksak gitu ya. Jadi ini sebenarnya bukan metode baru gitu ya. Penyelesaian PD eksak dan PD non eksak itu sebenarnya garis apa namanya benang merahnya satu. Hanya saja ketika kok ketemu PD non eksak, kalian perlu nambahi bumbu gitu lah ya. Jadi rumusnya tidak berbeda sama sekali, tapi di situ ada kesamaan. Kalian perlu nambahi bumbu gitu. Ya. Nah, jadi nanti kalian bisa pilah ya perbedaannya di mana, persamaannya di mana gitu. Jadi supaya nggak kebalik. Ketika ngerjakan PD eksak harusnya langsung ke tahap keberapa gitu. Ketika mengerjakan yang non eksak harusnya runut nih dari depan misalnya kayak gitu. Ya. Nah, kita langsung masuk ke contoh ya bagaimana mengaplikasikan tahapan ini, algoritma penyelesaian ini ya ke dalam real case gitu ya, ke dalam PD langsung gitu ya. Intinya cek keeksakan, kalau nggak eksak maka hitung selisih. Setelah hitung selisihnya maka hitung cek faktor integrasinya gitu ya. Cek faktor integrasi. Kalau faktor integrasi sudah dapat, masukkan ke PD-nya, kita selesaikan dengan caranya PD eksak gitu ya. Oke, sini ada persamaan diferensial. Ya kalau dari penulisannya ini sudah sesuai ya. Di sini penjumlahan, jadi tidak perlu ditulis ulang ya. Ya. Pokoknya hati-hati dengan yang namanya persamaan umum, itu ya. Karena di PD eksak ini harus penjumlahan di sini. Kalau misalnya kalian nemu PD ternyata di sini negatif, misalnya di situ negatif ya. Nah, ini harus gimana caranya dia jadi positif dulu sesuai dengan persamaan umumnya gitu. Ya, negatifnya dimasukkan ke n ya. Jadi dia min x kuadrat min y kuadrat di. Jadi n-nya nanti min x kuadrat min y kuadrat. Misalnya gini. Pokoknya kalian hati-hati dengan namanya persamaan umum. Kalau persamaan umumnya tidak match ya, tidak sesuai dengan apa namanya, tidak sesuai dengan syaratnya gitulah ya, bentuknya pokoknya nggak sama, itu harus disamakan dulu pokoknya. Kalau kalian maksa ini masih negatif, kalian langsung masukkan n-nya x kuadrat plus y kuadrat nanti salah gitu. Jadi negatifnya harus dibuat positif dulu. Ya, ini in case kalau kalian ketemu dengan PD yang dia belum sesuai bentuknya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan kita. Karena dia ini di sini sudah sesuai bentuknya, di sini sudah positif, ya. Berarti bisa langsung kita cek keeksakannya, ya.
Kita cek keeksakannya. Apakah del M per del Y sama dengan del N per del X? M-nya masukkan. M itu ingat ya, M itu dia yang gandeng dengan DY. Maaf, DX kok. M itu yang dia nyantel dengan DX yang kiri gitu ya. Kan umumnya XY, DX, DY. Nah, M itu yang DX yang kiri. Ya, ini M. Sedangkan yang kanan ini biasanya N. Yang gandeng dengan Y itu N ya, yang gandeng dengan DY. Del M per del Y, M diturunkan terhadap Y, apakah sama dengan del N per del X? N diturunkan terhadap X. Ingat ya, M diturunkan terhadap Y, berarti kalau dia nggak ada Y-nya, dianggap sebagai konstanta. 3x kuadrat Y, ada Y-nya ya. Y ini diturunkan 1, berarti sisanya adalah 3x kuadrat. Ini. Kemudian dia plus ya, plus. Kemudian 2xy, ada Y-nya. Y diturunkan 1 gitu ya. Y diturunkan terhadap DY kan 1, sisa 2x. Kemudian Y pangkat 3 diturunkan berarti 3Y kuadrat. Nah, kita ke sisinya N yang kanan. X kuadrat diturunkan terhadap X. 2X ya. Y kuadrat diturunkan terhadap X. 0. Kenapa 0? Karena ini Y. Diturunkannya terhadap X. Berarti Y-nya dianggap konstanta. Konstanta diturunkan itu 0 hasilnya. Nah, sehingga bisa dilihat di sini, dia tidak sama. Sehingga PD ini non-eksak ya. PD-nya non-eksak. Karena non-eksak, berarti kita harus memulai prosedur untuk PD non-eksak ya. Harus nyari faktor integrasinya. Kalau nggak dicari faktor integrasinya, ya belum bisa kita cari solusinya. PD ini solusinya bagaimana, itu belum bisa. Jadi harus dicari faktor integrasinya dulu. Ya. Untuk hitung faktor integrasi, pertama dihitung selisihnya dulu ya. Del M per del Y dikurangi del N per del X ya. Nah, ini kan dari perhitungan tadi, cuma tadi kan tandanya apakah dia sama dengan, ya, ternyata bukan. Nah, kalau bukan tinggal ini diselisihkan. Ini diselisihkan, ya, dikurangkan ya. 3x kuadrat plus 2x plus 3y kuadrat dikurangi 2x. Dia adalah, hasilnya adalah 3x kuadrat plus 3y kuadrat, ya. Ini ada 2x dikurangi 2x sehingga coret sisa 3x kuadrat dan 3y kuadrat. Atau kalau kalian mau nulis lebih sederhana, dia bisa ditulis 3x kuadrat plus y kuadrat. Nah, kemudian cek faktor integrasi x. Kenapa kok di sini langsung pakai x ya? Karena x itu dibagi dengan n. N itu adalah x kuadrat y kuadrat. Ya, nah. Selisihnya tadi ini. Ya. Ini n. Nah, ini kan kalau dibagi dengan n seperti ini kan gampang ya, makanya ya udah pakai faktor integrasi yang fungsi x aja. Ini coret. Berarti hasilnya 3 hasil selisihnya. Kalau misalnya kalian ngecek faktor integrasinya y misalnya ya.
Berarti nanti dia jadi 3, misalnya ini RY, nanti dia menjadi 3x kuadrat plus y kuadrat dibagi dengan M-nya berapa M-nya? 3x kuadrat y, 2xy, y pangkat 3. Nah, ini hasilnya berapa? Bingung toh? Ya. Makanya dalam analisis, pokoknya dicari bagaimana caranya supaya mudah untuk diselesaikan. Gitu ya. Nah, ini kan lebih ribet, dibagi berapa? Kita harus merubah bentuknya dulu. Nanti muncul nggak nih bentuk x kuadrat, y kuadrat yang bisa dicoret gitu. Kalau nggak muncul nanti bingung. Bingungnya apa? Karena nanti hasil R ini kan harus masuk sini, harus masuk integral di rumusnya faktor integrasi ini kan ada integral. Nah, kalau hasilnya nanti ribet gitu ya, masih ada x-nya, y-nya, dan sebagainya gitu ya. Nanti integral di sini juga saya ribet gitu. Ya, makanya pokoknya dicari yang gampangnya saja. Nah, makanya di sini langsung aja pakai faktor integrasi x ya. Rx-nya ketemu 3, sehingga faktor integrasinya adalah E pangkat integral ini macam-macam dx, yang di dalam yang di dalam integral ini adalah R ya. Sehingga E pangkat integral 3 dx, karena Rx-nya kan 3, kita ngitung 3 ini. Integral 3 itu kan 3x ya. Nggak perlu di plus C di sini ya. 3x saja. Jadi dia E pangkat 3x. Ini faktor integrasi fungsi x. Nah, sini kita sudah dapat faktor integrasinya. Ya, kemudian kalikan PDP dengan mu x pada kedua ruas ya. Sebenarnya nggak kedua ruas, maksudnya kanan kiri lah ya, kanan kiri. Karena ini kebetulan semuanya ada di kiri, ya udah masuk di bagiannya M kita kalikan, di bagiannya N kita kalikan. Di sini juga dikalikan sebenarnya, cuma kan dia 0 dikalikan mu kan tetap 0, jadi ya nggak usah ditulis. Ya, ini faktor integrasinya nih, dikalikan ke persamaan diferensialnya. Ya. Ini faktor integrasi. Nah, kalau sudah dapat nih, faktor integrasinya dapat, sudah kalian kalikan, kalian masukkan ke persamaan diferensialnya. Langkah selanjutnya, dicari solusinya dengan tahapannya PD eksak gitu ya. Jadi yaudah urusannya dengan non eksak yang rumusnya beda sampai sini saja, sampai nemu faktor integrasi sampai dikalikan dengan persamaan diferensialnya. Setelah itu kita pakai algoritma penyelesaian yang kemarin yang di PD eksak ya. Nah, karena kan tadi sudah uji keeksakan dan hasilnya nggak eksak, jadi di sini nggak usah uji keeksakan lagi ya. Di sini nggak usah uji keeksakan. Nah, ini karena sudah dilakukan tadi, ya. Jadi nggak usah diuji lagi. Ya kalau kalian ngitung faktor integrasinya benar, ini harusnya kalau kalian uji keeksakannya lagi, ya hasilnya sama. Gitu. Ya. Kalau kalian ngitung faktor integrasinya sudah yakin benar, teliti, nggak usah diuji keeksakan lagi. Tapi kalau kalian sekedar mau make sure saja, mau meyakinkan apakah ini faktor integrasinya sudah benar atau belum, boleh diuji lagi, boleh. Ya.
Tapi ini insya Allah sudah sesuai lah ya, nggak usah diuji lagi. Kemudian kita lanjut menentukan f x y. Kita lanjut menentukan f x y. Di sini tentukan f x y dengan mengintegralkan n terhadap y. Kenapa kok kita mulai dari n? Kalian masih ingat ya, di PDXA kita bisa mulai dari n ataupun dari m. Ya sama, sesuai kondisi, sesuai preferensi kalian, sesuai keinginan kalian. Nah, di sini kenapa kok kita pakai n? Ya, karena kalau pakai m, ya, ini kelihatan nggak ya? Karena kalau pakai M, nanti intinya adalah ketika proses perhitungannya, terutama ketika nanti ingin integralkan, itu lebih repot, lebih banyak kena integral parsial. Ya, sehingga di sini pakai N saja. Gitu ya. Tentukan f(x, y) dengan mengintegralkan N terhadap Y. N-nya ditulis lagi. Jangan lupa, si faktor integrasi sekarang itu menjadi satu kesatuan dengan N, sehingga dia harus masuk di sini. Jangan ditinggal ya. Faktor integrasinya jangan ditinggal, dia masuk di sini. Oke. Integral N terhadap Y. Jangan lupa ini sesuai rumusnya kemarin, di sini muncul Kx ya, muncul konstanta. Karena pada dasarnya setiap kita mengintegralkan harus plus konstanta, karena bisa jadi ada konstanta tertentu di situ. Nah, ini si E pangkat 3x dengan x kuadrat plus y kuadrat, saya pecah ya untuk mempermudah integralnya. Oke. Nah, diintegralkan terhadap y yang E pangkat 3x dikali x kuadrat. Ini kan nggak ada y-nya sama sekali. Berarti dianggap seperti konstanta. Konstanta kalau diintegralkan terhadap y, ya tinggal aja ditambah dikalikan dengan y di sini. Ya. Ini yang ruas pertama. Yang ruas kedua, dia punya y kuadrat. Berarti kita fokus ke sini integralnya. Y kuadrat diintegralkan terhadap y, dia menjadi sepertiga y pangkat 3. Jangan lupa e pangkat 3x-nya harus ditulis lagi. Pokoknya dia dianggap kayak konstanta aja gitu. Ya. Kemudian plus K. Nah. Pokoknya ini karena kita pakai alurnya si N, ya kalian harus konsisten, ya kalian bisa buka lagi materi yang sebelumnya. Yang N ini kalau nggak salah yang saya tulis pakai warna merah ya. Kalau nggak salah yang N ini yang saya tulis dengan warna merah. Nanti bisa dicek lagi materi sebelumnya. Ini tahap berikutnya, turunkan f(x, y) terhadap x. Tadi kan integralkan n terhadap y, sekarang fx-nya diturunkan terhadap x. Lalu sama dengankan mxy, dan tentukan k aksen. Nah ini banyak yang harus dilakukan ya, ada 3. Turunkan terhadap x, kemudian disama dengankan m, kemudian tentukan k aksen. Jadi del fx diturunkan terhadap x, disama dengankan M. Ini M ini. Ini M. Ya. Kalau mau simple untuk proses analisis, kalian tulis M saja cukup ya. Kenapa kok di sini MXY? Karena dia isinya adalah X dan Y, makanya ditulis kalau ditulis lengkap dia MXY.
Tapi untuk analisis supaya kalian nulisnya nggak padet banget, nggak rame banget ya, kalian cukup nulis M nggak Pak? Jangan lupa faktor integrasinya harus ikut ya. Udah nih tinggal diturunkan. Fx-nya kan E pangkat 3x, x kuadrat Y, ditambah E pangkat 3x, sepertiga Y pangkat 3, ditambah Kx, sama dengan M. Ya. Ini M-nya pokoknya ditandal kayak dulu di sini ya. Kita fokus nurunkan dulu. Oke, ini diturunkan terhadap X ya. Di sini kita punya E pangkat 3x dan X kuadrat. Ya. Nah, ini kalian harus cari turunan perkalian fungsi. Di sini sudah saya cantumkan, nanti silakan dipahami ya. Untuk turunan perkalian fungsi, ya, hasil turunannya adalah turunan fungsi pertama dikalikan fungsi yang kedua, ditambah turunan fungsi kedua dikalikan fungsi yang pertama. Ya. Oke, yang ruas pertama dulu. Fungsi pertama kita turunkan. E pangkat 3x diturunkan. E pangkat 3x diturunkan menjadi 3E pangkat 3x. Kemudian dikalikan dengan fungsi yang kedua. Jadi yang fungsi kedua tinggal ditulis ulang aja ya. X kuadrat dikali Y. Y-nya jangan ketinggalan karena dia sebagai konstanta harus ngikut terus gitu ya. Atau anggap aja sini fungsi yang kedua itu X kuadrat dikali Y gitu ya. Jadi semuanya tercakup gitu. Yang satu fungsi eksponensial, yang satu fungsi kuadrat. Nah, ruas yang kedua, di sini kita punya E pangkat 3x dan Y pangkat 3. Nah, ini kan diturunkan terhadap X, berarti yang Y pangkat 3 dianggap sebagai konstanta. Kalian fokus menurunkan yang E pangkat 3x. E pangkat 3x, maaf, ini yang ruas kedua ini belum maaf ya. Pertama, yang ruas pertama, U aksen X dikalikan Vx, ini ya. Yang di kanan ini rumusnya. U aksen, jadi yang fungsi pertama diturunkan, ini sebagai U aksen, yang ini sebagai V. Nah, kemudian yang kedua ini V aksen U atau UV aksen sama aja ya. Di sini saya nulisnya UV aksen. Ini U, jadi E pangkat 3x-nya ditulis lagi. Kemudian V aksen. X kuadrat Y diturunkan terhadap X. Yang diturunkan kan X-nya ya, berarti 2XY. Nah, ini integral baru yang ruas pertama, turunan baru yang ruas pertama. Kalau kalian tadi pakai fungsi M di awal, kalau di sini kalian pakai fungsi M ya, nanti di sini saya ribet. Lebih banyak yang pakai turunan macam-macam kayak gini. Ya. Oke, kita lanjut yang ruas kedua. Ruas kedua, fungsi X-nya hanya ada di eksponensial, sehingga kalian fokus menurunkan eksponensial. E pangkat 3x diturunkan menjadi 3E pangkat 3x. Yang sepertiga Y pangkat 3 gimana? Ya ditulis ulang aja. Ya. Nah, ini dikali 3, yang ini per 3 bisa dicoret. Sama dengan M. Ini M-nya masih disimpan dulu. Nah, K-nya dikeluarkan ya. K aksennya dikeluarkan. Sehingga ini si M. Ya. Nah. Ini adalah yang tadinya di ruas kiri. Yang tadinya gandeng sama K aksen.
Pertama ada 3E pangkat 3 X kuadrat Y. Ini ini sudah tak sederhanakan ya. Kalau ditulis lengkap di sini tuh kalian punya min 3E pangkat 3 X kuadrat Y. Kemudian min E pangkat 3 X 2XY. Kemudian min E pangkat 3X Y pangkat 3. Nah, ini disederhanakan menjadi min 3E pangkat 3X X kuadrat Y plus E pangkat 3X 2XY plus E pangkat 3X Y pangkat 3. Nah, inilah pentingnya kalian pinter pakai tanda kurung ya. Kalau tanpa kurung ini negatif semua nih. Tapi ketika kalian pakai tanda kurung, negatifnya cukup di luar. Kemudian ini disederhanakan lagi. Disederhanakan laginya apa? E pangkat 3X-nya dikeluarkan. Ya. E pangkat 3X-nya dikeluarkan. Oke, nah. Ini kan sama persis dengan M ya. Kalau kalian lihat E pangkat 3X, 3X kuadrat Y, 2XY, Y pangkat 3. Di sini juga sama, E pangkat 3X, 3X kuadrat Y, 2XY, Y pangkat 3. Sehingga K aksennya adalah 0. K aksennya adalah 0. Nah, K aksen sudah ketemu ya. Integralkan K aksen untuk mendapatkan Kx. Ya, integral 0 berarti. Karena kan K aksennya tadi 0 ya. Integral 0. Integral 0 berapa? Integral 0 itu suatu konstanta. Ya, pokoknya kalau integral kalian tambahkan dengan konstanta. Kenapa? Karena 4 kalau diturunkan itu 0. 3 kalau diturunkan 0. 5 kalau diturunkan 0. Sehingga 0 kalau diintegralkan bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa angka yang lain. Gitu. Hmm. Kita sudah dapat nih Kx-nya itu adalah C. Kemudian langkah terakhir tulis solusi umumnya. Ini langkah terakhir ya, karena kalian nggak diberi nilai awal. Kalau diberi nilai awal ya harus nyali solusi khusus. Tapi karena nggak diberi nilai awal, berarti sampai solusi umum saja. Fx sama dengan C. Ini Fx-nya. Fxy, maaf. Ini Fxy-nya dari mana? Dari yang pertama tadi. Mana? Nah, dari sini. Ya, ini Fxy. E pangkat 3X, X kuadrat Y plus E pangkat 3X sepertiga Y pangkat 3 plus K. Ya. Disama dengankan C kecil ya. Nah, makanya di Kx ini saya pakai C besar untuk membedakan konstantanya. Ya. Sama-sama konstanta, cuma untuk membedakan saja satunya yang besar, satunya tak tulis kecil. Ini untuk menyederhanakan, E pangkat 3X-nya saya keluarkan. Kemudian Kx-nya masuk ya. Ini kan Kx. Kx-nya masuk, C besar di sini. Ya, ya sudah. Nanti kan C-nya pindah ruas ke kanan. Jadi min C. C min C ini kemarin kita kasih nama K ya. Pokoknya ini sama-sama konstanta. C kecil, C besar, K. Ini semuanya konstanta. Dibedakan untuk apa? Untuk membedakan prosesnya saja. C kecil ini asalnya dari mana? C besar ini konstanta asalnya dari mana? K ini konstanta asalnya dari mana? Bapak kok boleh diganti-ganti? Ya simpel aja kayak gini.
Misalnya C besar ini adalah 1, C kecil ini adalah 5, K ini adalah 6. C kecil dikurangi C besar, dia kan 4. Ya. Oh, berarti K-nya ini 4. Ya. 4 ini adalah K. Kan C-nya konstanta 1. Oh, maaf, ini kepencet. Kan C-nya konstanta 1. C besarnya 1 konstanta. C kecilnya 5 konstanta. Hasil pengurangannya 4 juga konstanta. Gitu ya. Sama-sama konstanta, cuma dibedakan aja karena memang angkanya bisa jadi beda-beda. Tapi sama-sama konstanta, jadi nggak apa-apa kalian rubah. Yang penting kalian tahu K ini konstantanya siapa, C besar ini konstantanya siapa, C kecil ini konstantanya siapa. Yang penting tahu aja gitu. Ya. Nah, sehingga solusi umumnya adalah ini E pangkat 3X dikali X kuadrat Y plus sepertiga Y pangkat 3 sama dengan K. Ini sudah selesai ya. Jadi seperti ini cara menganalisis solusi dari PD non eksak gitu ya. Dari awal diuji dulu keeksakannya. Kalau nggak eksak, kita mulai nyari faktor integrasi. Dari mana? Pertama ngitung selisihnya dulu, del M per del Y dikurangi del N per del X. Kemudian cek faktor integrasinya. Di sini langsung spesifik pakai yang faktor integrasi fungsi X saja gitu ya. Tadi sudah tak jelaskan ya, karena dia lebih sederhana, lebih simpel. Kalau sudah dapat yang simpel ya nggak usah nyari yang lain gitu ya. Kemudian R-nya dipakai untuk ngitung mu, faktor integrasi. Faktor integrasinya masuk ke persamaan. Ya. Nah, setelah itu diselesaikan tahapannya dengan penyelesaian PD eksak. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa soal yang bisa kalian pakai untuk latihan. Ini semuanya harusnya tak eksak ya, karena soalnya sudah eksplisit di sini tertulis tunjukkan bahwa PD berikut tidak eksak. Nah, kalian cuma perlu membuktikan dan nyari solusi gitu. Jadi ini sudah jelas tak eksak, sudah jelas non eksak ya. Nah, kalian bisa menguji apakah benar-benar tak eksak. Kalau tak eksak selisihnya berapa. Setelah itu kalian menganalisis solusinya ya. Oke, hari ini materi kita sampai di sini dulu. Oke, terima kasih. Silakan nanti bisa dipelajari lagi materinya, diulang-ulang sampai paham gitu ya. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.